Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi. Bapak-bapak jemaah subuh di Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita, Allah sehatkan kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini. Amin. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadikan berkahnya hidup kita dunia akhirat. Amin. Selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, saya izin menggantikan amanah dari Pak Jos. Saya ini nggak orang asing Pak, walaupun di mata Bapak saya asing. Saya ini sering ngantar anak TK saya di sini Pak. Makanya wajah Bapak udah nggak asing, walaupun wajah saya asing di mata Bapak. Sekarang kelas 1 SD sering ngantar ke sana. Makanya waktu di TK habis dia pulang TK nanggung zuhur, sholat zuhur di sini. Makanya mohon maaf kalau anak saya sering main-main lagi sholat. Saya tinggal di Candi Mas, dinasnya di SMP 10 Kota Bumi. Masih orang itu loh Pak. Nah Pak, nah pagi ini Bapak ada pilihan Bapak ya. Nanti kalau nggak Bapak yang pilih, nanti nggak nyaman kajian kita pagi ini. Ada yang sukanya lontong, ada yang sukanya nasi uduk. Bapak pingin lontong, saya kasih nasi uduk, nanti nggak cocok. Satu, kajian kita pagi ini yang membatalkan pahala, yang membatalkan puasa. Dua, yang membatalkan pahala puasa. Atau yang ketiga, bagaimana mencapai sholat khusyuk. Karena sholat khusyuk itu dia punya bertahap. Ada persiapannya, ada niatnya, ada gerakan, bacaan, pikiran, penghayatan. Yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga. Gimana penjualnya aja Pak? Yang kedua. Mana bagaimana penjualnya saja? Ada bapak nasi untuk nasi lontong. Kalau pas diain yang mana kami? Pas diain kami terima. Baik Bapak. Mudah-mudahan cocok dengan perut Bapak masing-masing ya. Ya. Nah, baik Bapak. Kalau gitu kita coba tentang bagaimana mencapai sholat khusyuk. Amin. Karena ilmu ini jarang dibahas. Untuk mencapai sholat khusyuk itu berproses Pak. Nggak bisa kucuk-kucuk. Apa itu kucuk-kucuk Pak? Tiba-tiba. Nggak bisa tiba-tiba. Makanya kata Bapak Profesor Dr. Hamka almarhum, kalau setiap hari belajar 2 jam tentang ilmu sholat sampai Bapak meninggal dunia, usia kita nggak bakal kelar bahas tentang sholat. Itu kalau 1 hari 2 jam. Kita belajar sholat 1 hari berapa jam? Kadang-kadang sisa waktu dan sisa umur. Waktu muda dulu sibuk nyari duit.
Begitu tua, udah sisa ngasuh cucu, nah baru belajar. Sekarang kita mulai pelan-pelan Pak. Untuk mencapai sholat khusyuk itu dia bertahap. Ada namanya satu sholat khusyuk persiapan, ada namanya khusyuk niat, ada khusyuk gerakan, khusyuk bacaan, khusyuk pikiran, khusyuk hati. Ada berapa Pak? Kita ulang sambil ngopi Pak. Satu ada namanya khusyuk persiapan, khusyuk niat, khusyuk gerakan, khusyuk bacaan, khusyuk pikiran, khusyuk hati. 6 orang. Takut sulit Bapak ngitungnya. Gimana Pak? Yang disampaikan Nabi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar ketika salatnya sudah level 6, khusyuk hati. Tapi untuk mencapai khusyuk hati itu dia harus berproses dari tahapan awal. Benarin dulu persiapannya, udah bagus persiapannya, benarin dulu niatnya, khusyuk niatnya. Setelah khusyuk niatnya, khusyuk gerakannya. Nggak buru-buru, nggak 100 km per jam. Udah bagus gerakannya, bagusin bacaannya, khusyuk bacaan. Kemudian khusyuk pikirannya, bagaimana menata pikiran. Kadang-kadang kita dalam sholat itu yang nggak kepikiran jadi kepikiran. Yang lupa dalam sholat ingat, yang perlu diingat lupa, yang nggak perlu diingat diingat. Yang terakhir baru khusyuk hati. Jadi kalau kita ingin hati kita khusyuk, maka benarin dulu pikiran kita, khusyukin pikiran. Kalau mau pikiran kita khusyuk, maka bacaannya dikhusyukkan, dinikmati. Kalau mau bacaannya khusyuk, maka gerakannya juga khusyuk, pelan-pelan, tumakninah. Kalau khusyuk bacaannya, khusyuk gerakannya, maka khusyuk niatnya. Sambil niat itu sudah khusyuk. Jangan lagi niat masih kepikiran pekerjaan. Kalau ingin niat khusyuk, maka persiapannya harus khusyuk juga. Nah, kita mulai dari yang pertama Pak. Jadi jangan langsung yang ke-6. Pertama kita mulai khusyuk persiapan. Dari mana khusyuk persiapan itu? Kita mulai dari hal-hal yang selama ini terabaikan. Bapak, kalau Bapak ke kamar mandi mau bersih-bersih, itu biasanya ada sendal Pak? Di rumah ada, di masjid ada sendal di masjid sini, di kamar mandi nggak ada. Hilang. Siapkan pengurus dan buat hilang. Oh, niatin sedekah. Iya. Apabila kita masuk ke kamar mandi, maka berarti kita masuk ke tempat yang bernajis. Ketika kita nggak pakai sendal, maka telapak kaki kita menginjak najis. Setelah selesai kita ke kamar mandi bersih-bersih, berarti di telapak kaki kita menginjak najis. Begitu Bapak keluar, maka di tempat berwudu Bapak itu, di mana bekas telapak kaki kita tadi, berarti semuanya najis. Begitu kita ngambil wudu, bersih memang wudu kita. Setelah selesai berwudu, kita nginjak lagi tempat yang tadi najis. Berarti itu sedikit banyaknya mempengaruhi terhadap persiapan. Makanya pengurus masjid, Bapak mohon maaf, siapin sendal.
Oh itu hilang, nah itu nggak usah dipikirin yang hilang, itu pekerjaan orang maling tuh Pak. Nggak usah dipikirin. Banyak hilang. Iya. Tuh yang pertama, sama dengan ini Bapak. Misalnya Bapak punya cucu, kenapa saya nggak mau punya cucu? Kelihatannya udah banyak yang punya mantu Pak, punya cucu. Kalau Bapak punya cucu kecil, kemudian cucu Bapak itu ngompol, begitu dia ngompol maka airnya celananya basah, kena ngompol. Ada wadah baskom, di sana sudah ada pakaian yang mau dicuci. Celana anak cucu Bapak tadi yang habis bekas ngompol, Bapak masukin ke dalam baskom, maka semua air yang dalam baskom itu najis, termasuk pakaian yang Bapak ada dalam baskom. Itulah ilustrasinya, kalau najis yang kita bawa dari kamar mandi terus ke tempat berwudu, maka di mana kaki kita tadi ninjek, maka di situ najis. Itu yang bawa dalam pengaruh itu Pak. Selama ini kerasa kan? Selama ini mungkin nggak terasa. Kenapa nggak terasa? Karena sudah hilang kepekaan kita. Karena biasanya kita anggap itu hal yang biasa, maka nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua persoalan wudu. Yang pertama Bapak, wudu itu sebetulnya ibadah. Wudu itu berpengaruh bukan hanya kepada kita untuk sholat, karena wudu itu juga berpengaruh untuk kesehatan. Hasil penelitian Pak Masaru Emoto, orang Jepang. Bapak kenal Masaru Emoto, orang Jepang? Belum. Tapi kalau Jepang, Bapak tahu daerahnya? Dari sentral ke sana. Namanya Masaru Emoto. Apa yang dia lakukan? Dia ambil dua bejana, dia ambil dua air. Air yang sama ditaruh di dua tempat. Air yang pertama ini dipuji, disanjung. Air kamu baik, kamu manfaat, pokoknya dipuji. Yang satu lagi dicaci, air kamu gak berguna, kamu gak manfaat, dicaci, dihina. Kemudian diselidikkan dengan alat yang dia punya. Rupanya air yang disanjung, dipuji tadi itu kristalnya makin bagus, makin bagus, makin bagus. Air yang dihina, dicaci tadi makin lama makin pecah, makin lama makin berantakan. Jadi air yang kita pakai untuk wudu itu sebetulnya makhluk hidup, bukan air biasa. Makanya ketika kita berwudu, kemudian kita mendoakan air itu untuk kita, maka berpengaruh. Makanya air Zam-Zam itu kenapa menjadi air sehat? Karena 24 jam yang didengar sama air itu lafaz Quran semua, zikir semua. Maka kristal-kristal air yang ada di Zam-Zam itu maka manfaat. Kalau air kita biasa aja, makanya kita yang memberikan kristal itu supaya bermanfaat. Bagaimana caranya? Maka dipuji, disanjung, didoakan. Makanya orang dulu kalau anaknya sakit, kasih air, bacain Fatihah, kasih garam dikit, kasih beras. Kok kasih garam? Bid'ah itu. Musir jin. Ada hadisnya. Tuh yang pertama. Jadi kalau kita berwudu, maka pikiran kita bagaimana berpengaruhnya air. Jadi dalam berwudu nggak usah kepikiran utang lagi lah.
Ini masih ingat cicilan, masih ingat anak, masih ingat mantu, langsung wudhu. Maka air yang dipakai enggak terlalu pengaruh. Tapi begitu kita berwudhu, semua urusan dunia kita tinggalkan. Kita hanya ingat dengan Allah sambil zikir, doakan air. Nanti bermanfaat. Makanya sebelum berwudhu, hati pikiran kita udah arahkan ke sana. Ketika berwudhu udah mulai Konsentrasi. fokus, konsentrasi. Adanya kesadaran, adanya keinsyafan, adanya keyakinan, adanya berendah diri ke Allah. Udah mulai. Terus yang kedua, ada lagi namanya Profesor Leopold. Dia orang Austria. Nah, kenal Bapak kan? Belum ya? Bapak lihat itu di Google banyak. Dia orang Austria, belajar di Cina 2 tahun. Apa yang dia pelajari? Akupuntur. Begitu dia belajar akupuntur, maka dia menemukan keajaiban. Di anggota wudhu umat Islam itu ada 493 titik akupuntur. Begitu dia terkena air, maka dia bisa merangsang saraf, termasuk saraf pencernaan, saraf otak, peredaran darah, stabil kondisi badan, suhu badan. Jadi karena air yang kita pakai untuk berwudu kemudian menyentuh ke kulit kita, maka kulit yang ada itu titik akupuntur semua. Jadi begitu langsung dengan air, maka tanpa kita sadari itu bisa merangsang saraf. Cuma selama ini enggak terasa, tidak dirasakan, dan tidak dinikmati. Pokoknya wudhu. Kenapa wudhu? Mau sholat. Kalau nggak sholat, wudhu. Nah, Nabi itu nggak pernah lepas wudhu. Lepas wudhu, wudhu lagi. Lepas wudhu, wudhu lagi. Iya. Bapak kan nggak ada masalah. Kalau ibu-ibu memang capek nanti, urusannya banyak, takutlah lipstiknya kotor, hilang. Nah, kita kan nggak perlu itu, Pak. Atau Bapak ada yang pakai bedak dulu kan? Aman. Jadikan air wudhu itu untuk membersihkan wajah. Itu sudah diteliti, Pak. Makanya ngambil wudhu itu sambil dinikmati, sambil dijiwai. Musabnya juga musab sayang. Nggak buru-buru. Ngambil wudhu ya, bukan begini. Telinga ini bukan begini. Di telinga ada 125 titik akupuntur. Di muka ada 84, saya nggak hafal. Itu rahasianya. Siapa yang membuat tubuh kita? Allah. Siapa yang menciptakan wudhu? Allah yang menuntun kita. Berarti dengan berwudhu saja Allah sudah ingin menggiring kita supaya sehat. Tapi kenapa sehat? Karena kita tidak melakukan kewajiban kita yang dianjurkan Allah, tidak dengan penghayatan, hanya sekedar gugur kewajiban. Nah, sekarang kita bedakan itu, Pak. Saya sholat itu, saya wudhu itu bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tapi ini manfaat. Jadi kita ikhlas, kita redho, gak diburu-buru, Pak. Yang ketiga, Bapak, rahasianya banyak ini, nggak bisa dibongkar semuanya. Kenapa nggak dibongkar semuanya? Karena saya nggak tahu semuanya, Pak. Ini saya tahu aja, saya kasih. Rahasianya banyak, Pak. Istinsyak, memasukin air hidung, memasukin air hidung, kemudian dihirup, dikeluarkan, makanya menurun.
pimpinan rumah sakit Pusi Palembang. Namanya pakai somet-somet lupa siapa. Itu waktu zaman Covid dulu dia sering muncul. Hasil analisa dan bacaan beliau, jadi semua virus, semua bakteri yang masuk ke hidung kita, dengan kita beristinsyak masukin air ke hidung, kemudian dihirup dan dikeluarkan, itu semua kotoran, semua virus, semua bakteri keluar. Kalau benar istinsyak, kita kan cuma selesai. Ini dihirup Sampai pedih berarti. tapi kan sakit, semuanya berproses. Virus, bakteri yang masuk ke hidung kita itu bertahan 4 jam hasil penelitiannya. Lebih dari 4 jam dia boleh masuk ke dalam. Dengan istinsyak, maka bakteri virus yang ada di hidung kita dia keluar. Lamanya bertahan berapa jam tadi Pak? 4 jam. Bapak subuh jam berapa? Jam 5 kurang. Anggap jam 5. Bapak duha jam berapa? 8. Atau 8, setengah 9, ada jam 9. 6, 7, 8. Kalau jam 9, 4 jam. Nanti ke zuhurnya 10, 11, 12 3 jam atau 8, 9, 10, 11 4 jam. Zuhur ke asar 3 jam, 4 jam juga. Asar ke maghrib asar jam setengah 4, maghrib jam berarti setengah 5, setengah 6, setengah 7, 3 jam. Maghrib isya. Kalau umat Islam benar wudhunya istinsyaknya untuk melakukan sholat-sholat subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, nggak ada yang terkena COVID. Nah, begitu dia ngomong. Umat Islam banyak yang kena COVID kemarin. Wudhu semua itu Pak, sholat itu. Tapi karena dia tidak menghayati, tidak menjiwai, dan tidak ada kerendahan kepada Allah. Jadi kalau wudhunya benar, sehat. Nggak bisa divaksin. Kita nggak bahas itu Pak. Nah itu Bapak. Berarti dengan berwudhu itu badan kita udah sehat, insya Allah. Kok bisa sesederhana itu bisa menyehatkan badan? Karena kita berwudu itu dalam rangka ibadah, maka ibadah itu sedikit yang kita lakukan, tapi banyak fadilah. Nah itu bedanya Pak. Kalau kerjaan biasa ya biasa, tetapi karena ini berkenaan dengan ibadah, berarti ada campur tangan Allah di dalam. Sedikit yang kita lakukan tapi banyak manfaatnya. Kenapa? Ibadah. Jadi wudhu kita niatkan ibadah. Ketika kita sudah meniatkan ibadah, berarti Allah ikut membantu di dalam. Maka wudhunya benar-benar lillah. Jangan cuma mau sholat aja wudhu. Sekarang mau kemana pun. Berikutnya Pak, kita berwudu itu tujuannya apa Pak? Bersuci. Berarti kita berwudu bersuci. Setelah selesai berwudu diharapkan kita bisa suci. Sucinya bukan cuma badan tetapi juga hati. Allah itu kan suci Pak. Sementara kita kok kotor, kita banyak dosa. Ada bapak yang nggak punya dosa? Ada dosa. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak apa banyak banget? Banyak aja. Banyak aja. Allah itu suci, kita kotor. Gimana orang yang kotor bakal bisa bertemu dengan yang suci? Makanya Allah menganjurkan kita wudhu.
untuk apa? Membersihkan zahir, membersihkan batin, supaya setelah selesai berwudu bersih kita ini, suci. Begitu kita bersih, suci, baru bertemu dengan Sang Maha Suci. Nah, baru aman. Tapi kalau wudunya nggak benar, berarti kita kotor. Setelah berwudu masih tetap kotor, karena pikiran kita lagi mikirin yang lain, masih kepikiran yang lain, cucuk segala macam. Allah nggak ingat. Wudu kita diterima sekedar untuk menggugurkan kewajiban untuk sholat, tapi puasa kita, dosa kita Allah nggak gugurkan. Terus gimana caranya? Makanya kata Nabi, man tawadda, siapa yang berwudu, wa ahsanal wudu, kemudian menyempurnakan wudunya, kharajat minhu khotoyaya, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Gitu. Udah mulai masuk ayat nih Pak. Kalau tadi cerita doang, penemuan. Jadi kalau kita berwudu, kemudian membaguskan wudu sambil zikrullah, maka sebetulnya Allah ingin menggugurkan semua dosa-dosa. Jadi kalau menunggu dosa kita Allah hapus setelah selesai lebaran, kelamaan. Iya kalau itu. Kalau nggak itu gimana? Memang dalilnya sahih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa bagus siangnya, bagus amal malamnya, maka Allah hapus dosa-dosanya seperti bayi yang hilang. Tapi kan nunggu Pak. Dan Allah berikan amalan yang sedikit dan semua orang bisa, tapi itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Baik apa ya Pak? Baik sekali. Cuman kita nggak nyadar wudu yang bagaimana yang bisa menggugurkan dosa. Apakah semua orang berwudu dosanya bakal gugur? Belum tentu. Ada rumusnya. Apa rumusnya? Kata Nabi, man dzakarallaha 'indal wudu tahura jasadu kullu. Siapa yang berwudu sambil ingat ke Allah, sambil berzikir, sambil berdoa, maka semua dosa-dosanya Allah ampuni. Allah bersihkan zahirnya, Allah bersihkan batinnya, Allah hapus dosa-dosanya. Berguguran dosa sebagaimana berjatuhnya air wudu. Kapan itu? Kalau dia berwudu, ingatnya kemana? Ke Allah. Kalau ingat selain Allah, nggak ada. Bahasa Inggrisnya nggak ngepek. Makanya kita cermati, kita udah pikiran kita kemana. Kalau masih ingat yang lain, ini nggak ada. Apa sambungan dalilnya? Fa in lam yadhkur ismallah lam yadhkur minhu illa ma asabalna. Siapa yang berwudu tapi tidak ada zikrullah di situ, nggak ingat ke Allah di situ dia, tapi ingat ke yang lain, maka Allah hanya membersihkan apa yang terkena air. Bapak basuh muka yang bersih, muka doang. Ibu bapak basuh tangan yang bersih, tangan doang. Basuh kaki yang bersih, kaki doang. Dosanya? Enggak. Hatinya? Enggak. Jadi kalau gitu wudunya udah mulai khusyuk. Khusyuk itu apa? Kita kan udah sedang dengar khusyuk. Apa itu khusyuk? Sambil minum Pak. Jangan stres juga, santai aja. Fokus. Jadi kalau khusyuk sama dengan fokusnya kemana? Allah itu di mana?
Gimana dokter? Keyakinan. Kalau kita saya fokus ke Bapak bisa, Bapak fokus ke saya bisa. Karena Bapak bisa melihat saya dan nyata barangnya. Fokus bisa. Kalau ke Allah gimana? Keyakinan. Keyakinan. Kesadaran. Jadi khusyuk itu dalam sederhananya adanya keyakinan, adanya ketundukan, adanya kesadaran, adanya rasa berendah diri ke Allah, itu khusyuk. Kalau kita dalam berwudu ada keyakinan nggak? Ada kesadaran nggak? Ada keinsyafan nggak? Berendah diri nggak kita di hadapan Allah dalam berwudu? Berarti namanya khusyuk. Gampang khusyuk teorinya. Makanya di dalam berwudu itu ikuti dengan doa. Doanya gimana? Doa yang Bapak ingat. Nggak usah ngapalin yang ada di buku, Pak, repot. Bapak ngapalin belum ngapal udah tinggal gimana? Doa itu kan dalam hati. Apa yang teringat sampaikan ke Allah. Air wudu itu menggugurkan dosa. Jadi Bapak ingat dosa Bapak aja. Dosa mata, ada nggak Bapak punya dosa mata? Banyak. Jadi begitu kita basuh sapu muka, itu kita doakan ke Allah. Ya Allah, dosa-dosa mata ini ya Allah dengan wudu ini gugurkan ya Allah. Adanya keyakinan, adanya kesadaran. Gimana rasanya berzikir itu Pak? Gimana rasanya berzikir? Rasanya gimana? Bapak kan katanya khusyuk dalam zikir. Khusyuk zikir sambil wudu, doa sambil zikir. Saya nanya, Bapak kalau zikir itu rasanya gimana? Bahagia. Bahagia sama tercerahkan. Tercerahkan. Bapak pernah makan gado-gado? Pernah? Udah dibayar belum? Gimana rasa gado-gado? Asin. Hah? Ada manis, ada asin, ada pedas, ada sepet, ada asam. Ketika dia sudah bercampur namanya jadi zikir kayak gitu juga. Ada rasa takut, ada rasa harap, ada rasa bahagia. Ketika rasa itu bercampur, itu namanya zikir. Bapak mau ngambil wudu, ingat dosa Bapak banyak. Ketika Bapak ingat dosa Bapak banyak, maka ada rasa takut ya Allah. Ya Allah, dosa aku banyak betul ya Allah. Rasa takut. Ketika kita mau berwudu, ingat akan kebaikan Allah. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Rahman, Maha timbul rasa bahagia. Nah, gitu. Kemudian timbul rasa harap, rasa takut, rasa rindu. Nah, kalau digabung itu ketika ingatan kita ke Allah, maka itu namanya zikir. Rasanya gimana? Nano. Kadang harap, kadang takut, kadang bahagia. Nah, rasa itu dicampur. Dia kadang-kadang dia datang silih berganti, kadang-kadang dia bisa datang bersamaan. Tergantung latihan. Kerasa di hati gemetar. Iya. Bagaimana, dari mana datangnya rasa takut? Dari mana rasa bahagia itu datang? Dari mana rasa harap itu datang? Maka itu perlu dipelajari keyakinan kita ke Allah. Sekarang Bapak, halo, masih fokus? Kita sampai Solo ya Pak. Misalnya Bapak di sini, kemudian Bapak pergi ke tempat teman, anggaplah tempat temannya itu di kejauhan Pak. Stadion.
Atau anggaplah di STIT, Bapak kesana jalan jam 9 malam. Begitu Bapak jalan dari sini ke rumah teman dekat stadion, dekat STIT. Begitu nyampe tempat teman, masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bapak masuk. Begitu Bapak masuk jam 9 malam, Bapak nyampe, temannya kayak, nyampe kamu? Iya. Berani? Ya berani. Aduh, kok berani sih? Itu yang kamu lewati tadi ada rumah, catnya warna biru, ada pohon di depan. Semua orang melihat di situ yang lucu. Itu orang gantung diri, ada orang mati berdarah, ada genderuwonya orang pernah melihat, ada ininya, ada itunya. Nah, mulai Bapak tadi nggak ada informasi, maka nggak yakin Bapak, aman saja, jalan aman. Begitu ada yang ngomong, aduh, nanti Bapak udah lewat di depan rumah itu, tanpa Bapak sadari, ingat cerita teman tadi, diri sendiri nih. Dari mana datang rasa takut tadi coba? Pikiran. Karena sudah ada ilmu yang disampaikan teman tadi, informasi. Dari informasi itu menjadi keyakinan, menjadi pikiran. Itu yang mendatangkan rasa. Baru satu yang ngomong. Kalau sudah 100 orang yang ngomong hal yang sama, maka keyakinan kita nambah. Kalau satu yang ngomong tadi, begitu kita berdiri jalan pas di depan rumah itu, baru berdiri duduk. Tapi kalau semua warga yang ngomong, baru Bapak di rumah mau niat mau jalan saja, udah berdiri dulu. Pikirannya sendiri. Nah, semakin kita yakin, maka semakin kuat rasanya. Sedikit keyakinan, sedikit rasanya. Enggak ada keyakinan Allah, zong rasanya. Rasanya gimana? Kayak tadi nano-nano, kayak rujak. Rasanya itu bisa bercampur. Begitu juga pemahaman keyakinan kita kepada Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha ini, Maha itu yang kita latih terus. Itu dilatih. Itu namanya keterampilan. Kayak ilmu matematika. Makanya kalau ingin belajar, perbanyak belajar ilmu keyakinan. Jangan begitu ceramah pinginnya ketawa aja. Kalau ceramahnya lucu, mantap. Sampai rumah gak ada apa-apa. Bagus ceramahnya. Bagusnya gimana? Lucu. Hebat dong. Ya udah suli aja nuna. Suli. Kita kan nyari ilmu, bukan nyari ketawa cekakak. Itu baru khusyuk persiapan. Baru persiapan Pak, udah jam 6. Sampai jam berapa kita ini Pak? Isra-nya jam berapa? 6 lewat? 6 menit. Ya udah sampai di sini dulu aja. Kalau ada yang mau nanya silakan. Masih cuma khusyuk persiapan. Benar Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi kita bicara tentang pada saat kita sholat seringkali itu muncul pemikiran. Nah, kalau pemikiran itu ternyata solusi, sebagaimana ketika Umar itu terikat pasukannya di medan perang. Nah, bagaimana mengidentifikasi bahwa lintasan pikiran ketika kita sholat itu merupakan irodah ataupun petunjuk dari Allah SWT. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Ya kalau memang sholatnya dari awal khusyuk, yakin ke Allah, maka semua aspirasi yang masuk itu sebetulnya itu adalah petunjuk. Tapi kalau kita setiap hari ingat pekerjaan, setiap hari ingat pakai kegiatan,
maka setiap yang teringat dalam sholat itu bisikan malaikat, bisikan Allah, apa bisikan setan? Nah itu soalnya. Jadi kalau wali Allah itu semuanya jadi isyarat. Kalau kita kan wali setan, jangan ingat urusan. Nanti ada triknya Pak. Gimana kalau pikiran pergi? Pikiran pergi jangan dinikmati, itu teorinya nanti. Selama ini sholat kita, begitu pikiran kita pergi, kita nikmati perginya. Mestinya begitu pergi, tarik, begitu pergi, tarik, itu latihan. Jangan begitu pergi, nikmati. Begitu dinikmati, terus yang melakukan buana. Sadarnya kapan? Fil alamina innaka amin. Oh ya lagi sholat. Itu keterampilan. Nanti ada trik itu. Itu namanya berkaitan dengan memori. Karena memori itu ada memori burung biru, ada memori anak 5 tahun, ada memori anak dewasa, ada memori terlatih, ada memori yang mahir. Kalau dia udah mahir itu dia udah refleks. Nah kalau kita ini memorinya mana? Nanti Pak. Ada pertanyaan lagi? Nah kita tutup Bapak, baru satu yang kita bahas, belum lagi khusyuk niatnya bagaimana, khusyuk gerakannya bagaimana. Karena gerakan itu saya bocorin Bapak, nggak apa-apa ya bocorinnya 1 menit. Apa kata Nabi? Fa'idha roka'ta fadha'rohataika ala rukbataika. Siapa yang rukuk, letakkan kedua telapak tangannya pada lututnya. Tsumma farrij asabi'aka, renggangkan jari-jarinya. Tsumma kus, kemudian istirahat. Kemudian tumakninah, kemudian rileklah, kemudian santailah. Kalau itu yang kita lakukan, apa janji Nabi? Hatta ya'khudha kulla 'udwin maqsadahu. Maka Allah akan kembalikan urat-uratmu, tulang-tulangmu kepada posisi semula. Makanya orang yang salah kejepit aman kalau salat. Berapa lama Nabi salat? Gerakannya. Nabi itu pernah salat diikutin sahabat. Nabi baca surat Al-Baqarah di saat kelar. Rupanya Nabi berapa lama itu? Lamanya Nabi ruku hampir sama dengan berdirinya. Lamanya Nabi sujud hampir sama dengan rukunya. Lamanya. Jadi sholat yang tumakninah, yang dinikmati, penuh dengan kepasrahan kepada Allah. Nanti Allah yang bekerja menyehatkan kita. Tapi sholatnya sesuai dengan sunnah Rasul, bukan dengan nafsu. 100 km per jam, gimana Mas ya? Begitu sudah mau balik, uratnya udah bagus, balik lagi kaget, darahnya mengalir ke otak, biar cerdas. Begitu belum ngalir, udah duduk, balik lagi dia. Makanya stroke. Makanya benarkan gerakan. Nanti pikirannya gimana? Benarkan pikirannya. Semuanya ada caranya, semuanya ada solusinya. Cuma persoalannya kita selama ini nggak mau ngaji. Ataupun yang kita kaji cuma apa-apa yang umum, fikih yang biasa ada. Yang penting adalah ilmu bagaimana mendekatkan diri ke Allah. Subhanakallahumma